Kebijakan diskon pajak pembelian barang mewah atau PPNBM bagi mobil baru kembali diperpanjang pemerintah di tahun ini. Namun terdapat sedikit perbedaan dalam insentif tersebut jika dibandingkan dengan insentif di tahun sebelumnya. Kebijakan diskon PPNBM bagi mobil baru kembali diperpanjang pemerintah pada tahun 2022. Diskon PPNBM ini sebelumnya meningkatkan penjualan mobil di Indonesia yang sempat suram karena pandemi COVID-19 di tahun 2021. Kini pemerintah memasukkan kebijakan diskon PPNBM mobil baru ke dalam skema Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Namun jika melihat kebijakan diskon PPNBM tahun ini dibandingkan tahun 2021 terdapat sedikit perbedaan. Kini diskon PPNBM hanya diberikan kepada dua jenis mobil saja. Pertama, untuk mobil-mobil dengan harga di bawah 200 juta rupiah. Kedua adalah mobil-mobil dengan harga mulai 200 hingga 250 juta rupiah. Mobil harga di bawah 200 juta rupiah di kuartal 1, 3% ditanggung oleh pemerintah. Kuartal 2, 2% ditanggung oleh pemerintah. Kuartal 3, 1% ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan kuartal 4 tidak ditanggung pemerintah sama sekali. Lantas bagaimana sebenarnya pertumbuhan sektor otomotif di tahun ini? Apakah akan terdorong dengan adanya perpanjangan insentif PPNBM? Adakah bisnis yang berhubungan dengan otomotif dan tetap cuan untuk dijalankan? Saksikan pembahasan selengkapnya di IDX First Session Closing. Tuh pemirsa, siapa yang kira-kira punya resolusi di tahun 2022 ini pengen punya mobil baru? Kayaknya Anda memiliki kesempatan yang cukup besar gitu ya. Karena tahun ini pemerintah kembali memperpanjang diskon PPNBM atau pajak barang mewah gitu ya. Didiskon lagi sama pemerintah, diperpanjang hingga tahun ini. Jadi kayaknya yang mau punya mobil baru ini bakal cuan. Pastinya harganya akan lebih murah dari biasanya. Tapi memang kalau kita lihat lagi nih pemirsa, diskon PPNBM di tahun 2021, tahun lalu dan tahun ini memang agak sedikit berbeda. Kalau di tahun lalu, diskon PPNBM itu berlaku dari bulan Maret sampai dengan Desember 2021. Kemudian berlaku bagi mobil yang cc-nya 1.500, kemudian juga diskonnya itu 100%. Tapi kalau tahun ini pemirsa, ternyata diskonnya itu berbeda-beda di setiap kuartal. Kuartal 1 lebih besar, kuartal 2 lebih kecil daripada kuartal 1, kuartal 3-nya juga akan lebih kecil lagi dari kuartal 2 dan seterusnya gitu ya. Jadi enggak semuanya tuh 100%. Kemudian di tahun ini mobil yang berlaku diskon PPNBM itu maksimal di harga 250 juta. Jadi memang ada sedikit perbedaan ya dengan di tahun 2021 lalu. Tapi nih pemirsa, meskipun terdapat sedikit perbedaan ya, atau ada beberapa perbedaan lah terkait dengan diskon PPNBM, diproyeksikan diskon PPNBM ini akan tetap meningkatkan penjualan otomotif terutama mobil. Karena kalau kita belajar dari tahun lalu nih ya pemirsa, di tahun 2021 itu penjualan mobil meningkat 66,63% secara year on year. Nah artinya kalau memang lagi-lagi ya Anda tertarik pengen punya mobil baru, kayaknya ini kesempatan yang cukup bagus. Atau mungkin Anda melihat adanya peluang yang cukup besar untuk berbisnis di sektor otomotif gitu ya. Karena tadi diskon PPNBM diperpanjang, jadi mungkin penjualan mobil akan meningkat. Ya mungkin kebutuhan-kebutuhan akan mobil dan otomotif juga meningkat. Jadi memang ada beberapa ide bisnis yang bisa Anda jalankan. Dan tentunya saya memiliki beberapa ide bisnis di sektor otomotif yang bisa Anda coba terkait dengan perpanjangan diskon PPNBM tadi pemirsa. Apa sajakah itu? Kita simak informasi lebih lengkapnya dalam grafis berikut ini.
ternyata bagi Anda yang ingin berbisnis atau mendulang cuan gitu ya dengan memanfaatkan diskon PPNBM tadi di sektor otomotif terutama untuk penjualan mobil, modalnya itu nggak perlu besar gitu ya. Ternyata ada beberapa ide bisnis yang berhubungan dengan sektor otomotif tapi modalnya juga minim gitu pemirsa ya. Salah satunya dengan berjualan aksesoris mobil. Karena ketika penjualan mobil meningkat tentunya masyarakat yang punya mobil baru ini juga membutuhkan aksesoris mobil, baik itu untuk interior maupun eksterior dari mobil yang mereka miliki. Nah, karena memang fungsi dari aksesoris mobil ini adalah merupakan perangkat atau alat tambahan gitu ya, yang fungsinya untuk memberikan kenyamanan dan keamanan, kemudian keindahan yang lebih lagi bagi para pengguna atau para pengendara. Dan tadi sudah kita saksikan juga beberapa ide bisnis terkait dengan aksesoris mobil, mulai dari bantal mobil, kemudian vacuum cleaner yang portable, parfum mobil, kemudian juga diffuser gitu ya, dan masih banyak lagi seperti phone holder dan juga beberapa ide bisnis atau aksesoris lainnya pemirsa. Nah, mungkin saya mau mencoba menjelaskan beberapa aksesoris mobil tadi yang Anda tuh bisa coba untuk dijual gitu ya di tahun ini karena memang berkaitan dengan perpanjangan diskon PPNBM. Nah, salah satunya ini kita mulai dari car organizer. Jadi car organizer ini fungsinya adalah sebagai alat tambahan yang nantinya bisa membuat barang-barang di dalam mobil Anda itu terlihat lebih rapi, lebih tertata dan juga lebih efisien ya. Fungsinya ini kan memang untuk menata ya keadaan mobil Anda atau interior mobil Anda tuh supaya lebih rapih lagi, dan biasanya diletakkan car organizer tersebut di belakang kursi supir ataupun di belakang kursi penumpang depan pemirsa. Dan biasanya car organizer ini penting banget bagi yang suka traveling naik mobil gitu ya, atau mungkin bagi yang punya anak kecil nih, karena kalau pergi-pergi bawa anak kecil itu kan butuh peralatan atau barang-barang yang banyak, misalnya botol susu, kemudian pakaian-pakaian. Nah, kalau itu tidak disimpan dengan rapi di dalam mobil, nanti akan berantakan gitu ya. Mungkin bisa Anda mencoba untuk jual car organizer, jadi barang-barangnya tadi itu bisa diletakkan di dalam car organizer pemirsa. Kemudian biasanya harga car organizer itu kalau yang bahannya biasa-biasa saja gitu ya, tidak terlalu premium, itu dimulai dari 20.000 sampai dengan 35.000. Tapi kalau untuk yang bahannya kulit itu harga jualnya bisa sampai ratusan ribu rupiah. Jadi mungkin Anda bisa mengelompokkan dan melihat dulu target market Anda tuh siapa gitu ya. Tapi mungkin yang paling membutuhkan car organizer ini adalah keluarga yang suka traveling pakai mobil, terutama yang punya anak kecil, karena bawa barang banyak itu butuh car organizer pemirsa. Atau mungkin kalau Anda ingin berinovasi, cobalah jual car organizer yang memang ada cooler bag-nya. Jadi bagi keluarga atau orang yang ingin traveling jauh, bawa botol minum atau bawa air dingin gitu ya, ditaruh di cooler bag, itu akan lebih tahan lama. Coba aja untuk inovasi gitu ya, supaya lebih menarik minat masyarakat untuk membeli produk yang Anda jual. Kemudian gak cuma car organizer pemirsa, aksesoris mobil lainnya yang bisa Anda jual ini adalah cover mobil. Nah, cover mobil ini kan fungsinya juga cukup penting begitu ya, melindungi mobil dari debu, kotoran, kemudian goresan hingga ketidakpastian cuaca itu kadang-kadang juga bisa merusak lapisan cat mobil. Nah, jadi cover mobil ini keberadaannya cukup penting. Kalau Anda ingin jualan cover mobil, cobalah cari bahan yang memang licin, kemudian anti air, dan sepertinya tuh tidak terlalu kasar gitu ya pemirsa ya, dan tidak luntur tentunya. Nah, bahan-bahan yang memenuhi kriteria tersebut adalah bahan nilon dan juga bahan polyester. Kemudian kalau misalnya Anda ingin menjual cover mobil, coba pilih bahan yang memang sangat bagus gitu ya, agar nantinya kalau customer Anda membeli, Anda nggak dapat komplain. Karena biasanya kalau cover mobil yang kira-kira kualitasnya itu kurang bagus akan bisa membuat mobil lembab, kemudian kalau mobilnya lembab nanti akan tumbuh jamur pemirsa ya. Itulah beberapa tips kalau Anda ingin jual cover mobil ataupun jual car organizer. Dan tentunya bisnis aksesoris mobil yang cukup menarik dan banyak juga nih digandrungi oleh beberapa pelaku usaha adalah bisnis parfum mobil pemirsa. Tapi sebelumnya Anda juga harus tahu kira-kira jenis parfum mobil itu apa aja sih, dan kita simak informasi lebih lengkapnya dalam grafis berikut ini. Oke, ternyata jenis dari parfum mobil juga cukup banyak ya. Ada yang padat, ada yang spray, ada yang cair, kemudian ada yang gel juga. Tapi yang
paling menarik perhatian dan paling banyak dibeli oleh masyarakat ini adalah yang bentuknya diffuser ya pemirsa ya. Jadi seperti tabung biasanya diletakkan di dalam mobil begitu ya, itu akan mengeluarkan wewangian yang cukup oke. Apalagi sekarang banyak juga pelaku usaha yang jual diffuser ini digabungkan dengan aromaterapi. Jadi kalau kita lagi nyetir gitu ya, kayaknya mobilnya tuh wangi-wangi aromaterapi bisa bikin rileks gitu ya, terutama di Jakarta yang macet banget itu cocok tuh pakai diffuser yang memang isinya tuh aromaterapi. Nah, fungsi dari diffuser sendiri ini kan memang untuk menghilangkan bau tidak sedap, kemudian bisa dikombin dengan aromaterapi dan juga bisa sebagai pelembab udara. Dan diffuser ini juga jenisnya ada beberapa nih pemirsa. Yang pertama ada diffuser yang bisa ditempel di dekat saluran udara atau dekat AC gitu ya. Kemudian ada yang di plug in atau mungkin plug-in ini artinya bisa atau harus dicolokkan begitu ya ke tempat charger di mobil. Ada juga yang mungkin diffusernya ini pakai baterai. Jadi Anda harus charge dulu. Kemudian ketika Anda jalan itu tidak perlu dicolokkan lagi ke mobil Anda. Dan mungkin kalau misalnya memang Anda ingin tahu nih harga diffuser untuk mobil, ini rata-rata harganya mulai dari puluhan ribu rupiah. Itu biasanya mulai dari 80.000 rupiah pemirsa sampai dengan 200.000 rupiah. Biasanya sih nggak akan lebih dari 200.000 rupiah gitu ya. Jadi mungkin Anda bisa memantau dulu nih harganya di pasaran berapa, kemudian jika Anda ingin jual memang jadi sudah tahu nih kira-kira harga jualnya tuh berapa. Kemudian pemirsa, selain diffuser masih ada yang namanya air purifier. Nah, bedanya si diffuser dengan air purifier ini adalah kalau diffuser tadi kan untuk mengeluarkan wewangian dan juga melembabkan udara. Kalau air purifier yang ada di mobil ini fungsinya untuk menghilangkan kuman, bakteri dan juga virus. Tapi kalau memang Anda ingin berinovasi lebih baik lagi, lebih banyak lagi, coba Anda jual diffuser yang memang digabung dengan aromaterapi dan fungsinya bisa sekaligus sebagai air purifier gitu ya. Jadi ketika konsumen Anda membeli satu produk ya, misalnya Mangi diffuser gitu ya, itu fungsi atau manfaatnya yang akan didapatkan oleh konsumen akan banyak sekali. Bisa untuk melembabkan udara, mengeluarkan wewangian, bisa menaruh aromaterapi di diffuser tersebut, dan juga bisa menghilangkan virus-virus yang ada di mobil Anda atau kuman-kuman yang ada di mobil Anda. Kemudian gak lupa masih ada beberapa aksesoris mobil lainnya yang bisa Anda jual, yaitu vacuum cleaner portable pemirsa. Nah, soal vacuum cleaner portable Anda juga harus tahu dulu nih kelebihannya apa sih. Jadi kalau nanti Anda jual, kemudian konsumen tanya, Anda bisa jawab. Nah, soal vacuum cleaner portable ini kita simak informasi lebih lengkapnya dalam tayangan berikut ini. Kini sudah banyak jenis produk vacuum cleaner atau penyedot debu yang dijual di pasaran, termasuk pula vacuum cleaner genggam atau vacuum cleaner portable. Penjualan vacuum cleaner genggam yang tidak dilengkapi kabel pun kini mulai terdongkrak, memberikan konsumen opsi selain vacuum cleaner biasa atau vacuum cleaner silinder. Ada beberapa kelebihan vacuum cleaner genggam, yakni lebih ringan dari vacuum cleaner biasa, tidak dibatasi oleh panjang kabel atau kedekatan dengan colokan listrik, dan dapat digunakan untuk menyedot debu di mobil atau tangga. Selain itu, vacuum cleaner genggam cenderung lebih kecil dan lebih mudah disimpan. Vacuum cleaner genggam pun ideal untuk membersihkan cepat, misal ketika menumpahkan remah-remah ke dapur atau ada kotoran di karpet. Beberapa model dirancang hanya untuk membersihkan lantai, tetapi sebagian besar memiliki aksesoris yang memudahkan pekerjaan pembersihan kecil seperti membersihkan mobil atau tangga. Hal terpenting soal vacuum cleaner adalah performanya dalam membersihkan debu dan kotoran. Vacuum cleaner genggam unggul dalam membersihkan karpet dan mempertahankan alergen. Adapun kisaran harga vacuum cleaner genggam atau portable dimulai dari 80-an ribu hingga ratusan ribu rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Nah, kayaknya bagi yang punya mobil ini juga penting banget untuk punya vacuum cleaner portable gitu ya. Karena tanpa kita sadari, terkadang kalau kita lagi makan di mobil, banyak remahan-remahan makanan yang jatuh di mobil, itu harus dibersihkan. Dan kalau bisa memang dibersihkannya cukup sering gitu ya. Nanti kalau nggak dibersihin, ketika Anda membuka karpet mobil Anda itu akan banyak serangga-serangga atau kecoa-kecoa gitu pemirsa. Jadi mungkin bagi Anda yang ingin berbisnis vacuum cleaner portable ini juga cukup menjanjikan. Dan mungkin kalau Anda mempunyai modal yang cukup besar lagi, ya bisa buka jasa cuci mobil pemirsa, tapi itu memang modalnya akan sangat besar atau cukup besar gitu ya. Dan kalau mau coba modal yang kecil-kecil, ya mungkin jualan aksesoris mobil dulu, mulai dari parfum mobil, tadi ada juga diffuser, kemudian car organizer dan lainnya. Dan semoga pembahasan saya di siang hari ini bisa menjadi satu referensi baru bagi Anda semua.